Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya ingin menganalisa XUSD ya guys ya. Oke, nanti saya akan menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi high dan low yang valid dan cara mengidentifikasi boss dan choke. Oke, sebelumnya saya ingin menganalisa dulu XUSD. Untuk time frame daily, di sini kita lihat close engulfing ya. Jadi kemungkinan persakan turun lebih jauh. Kalau kita cek di daily, ini kemungkinan akan terjadi kompresi ya di time frame besar. Ini kok ini bahaya ini kalau kita masuk buy. Oke, kemudian di time frame yang di H4, Oke, di sini kita lihat price mengalami rejection kuat ya di sini dan terjadi liquidity sweep. Nah ini. Dan ini adalah zone sell kita. Dan di sini juga ada imbalance. Kita bisa mencari sell di sini. Nah, ini imbalance. Kemudian di time frame H1 sama ya. Kemarin saya di sesi London, sesi Asia profit 60 pips ya. Di sesi New York saya kena SL, kena prank. Habis kena prank dia turun. Targetnya di sini kemarin 19.15 dan sekarang sudah sampai ya. Dan di sini kita lihat ini adalah high-nya di sini. High tertinggi untuk H1 secara mechanical market structure, dan di sini adalah boss terakhirnya ya. Nah, kemarin saya sell di sini kena SL yang kedua. Tapi dia turun setelah kena SL, kurang ajar. Oke. Tapi kemarin tetap profit 10 pips hasilnya, meskipun dikit ya tetap profit intinya. Dan semoga hari ini profit. Oke. Di sini kita lihat di sini ada BUI ya. Setelah mengalami change of character. Kenapa ini change of character? Karena ini adalah PUI saya ya. PUI itu order block ya di time frame yang besar. Karena ini trennya bearish, jadi seperti ini polanya. Dan dia masuk di sini. Dan dia sudah masuk ke sini. Seperti ini. Dan saya mencari posisi sell di sini. 19.28 untuk pullback, dan di sini sudah masuk imbalance di sini. Di sini ada POI juga untuk buy di sini di sekarang ini ya, di zona sekarang. Dan kita di sini akan mencari konfirmasi buy di time frame yang kecil M1, M3 dan M5. Time frame itu ya yang kita jadi patokan untuk buy dengan target 19.28. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit membahas mengenai cara mengidentifikasi high dan low yang valid dalam tren bullish dan tren bearish. Oke. Pertama kita akan mulai dari tren bullish yang pertama di sini sebelah kiri. Di sini kita lihat ini hanya pullback 1 2 3 4. Nah, ini ya, dua ini hanya bersifat pullback. Pullback itu adalah candle low-nya dimakan ya. Ya, dimakan. Pokoknya gitulah. Oke. Di sini kan bukan materi pullback ya, jadi saya bingung jelasinnya karena nggak ada contoh candlenya. Oke, nanti kita akan bahas mengenai high dan low aja, fokus high dan low. Di sini kita lihat ini pullback pertama, ini kedua. Nah, ini diambil ya. Ketika pullback ini diambil yang terakhir, maka ini akan menjadi inducement. Nah, ini adalah inducement kita. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ini tidak diambil dan ini seperti ini, nah maka inducementnya pindah ke sini seperti ini. Intinya harus diambil pokoknya inducementnya itu. Nah, seperti itu ya kira-kira simpelnya. Kemudian bagaimana cara menentukan low-nya dalam trend bullish? Low ini akan valid jika dia memberi higher high yang valid, dan higher high yang valid akan menjadi valid jika mengambil inducement. Nah, ini kan sudah turun ya, mengambil inducement, maka ini menjadi higher high yang valid. Higher high yang valid, ibaratnya high yang valid lah, ini high yang valid. Kemudian di sini akan menjadi low yang valid jika high ini di break, dan sekarang dia sudah di break ya. Ini adalah low yang valid. Kemudian di sini kita lihat dia memberi high ya, berarti low-nya sudah valid, dan kemudian di sini sudah menjadi boss ya. Oke, ini adalah boss. Kenapa disebut boss?
Pertama, syarat terjadinya boss time frame besar itu satu, dia harus turun dulu mengambil inducement, dan ini low memberi high baru jadi boss. Seperti itu. Jadi kalau yang di sini, maaf, yang di sini ini bukan boss, ini juga ini bukan boss. Ini hanya pullback doang. Oke. Ini hanya impulsive move. Jadi seperti ini pergerakannya. Nah, aduh, salah. Harusnya yang ini. Jadi seperti ini pergerakannya. Ya, seperti ini. Ini hanya impulsive move, single leg, satu single leg, dan ini koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu ketika terjadi ketika sudah mengambil inducement. Nah, ini baru koreksi. Nah, seperti ini ya, cara menentukan high dan low yang valid. Kemudian di trend bearish, di sini kita lihat ini juga pullback, ini hanya single leg move. Oke. Nah, ini adalah inducementnya. Karena apa? Karena sudah diambil. Dalam trend bearish, low akan valid jika mengambil inducement. Oke. Kalau ini kan trend bullish sebaliknya ya, high akan valid jika mengambil inducement, dan trend turun, low akan valid jika mengambil inducement. Oke. Sini kita lihat ini adalah low-nya, low yang valid karena mengambil inducement. Kemudian ini akan jadi high yang valid jika membreak low-nya. Nah, kemudian ketika low di break maka terjadilah boss seperti itu. Nah, untuk yang di sini, maaf, pullback yang ini bukan boss. Oke, ini hanya single leg move, ini juga bukan boss. Ini hanya single leg move. Jadi pergerakan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk terjadi change of character, misal ya, perubahan dari trend bearish ke bullish, di sini kita contohin. Biasanya low di sini akan valid jika dia mengambil inducement seperti ini. Dia akan bentuk seperti ini, baru seperti ini. Nah, lalu ini adalah inducement kita. Inducementnya. Jika ini kan high yang valid ya di sini. Jika high ini di break maka terjadi change of character. Ini saya berikan materinya ya. Ini penting ya guys ya. Nah, ini aduh salah ngambil. Nah, ini seperti ini. Ketika di break maka ini jadi change of character. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada POI, higher time frame POI, ini yang inducement ini sudah menjadi cok ya, bersifat change of character, itu hanya berlaku di POI saja. Misal di supply atau di demand. Kalau ini kan di trend turun ya, berarti ketika di demand dan ini inducementnya di break, maka ini sudah valid cok, kita bisa buy di sini. Seperti itu. Itu teorinya ya. Kemudian di sini sudah menjadi change of character. Dan ini inducement, ini low sudah valid karena mengambil inducement. Ini bukan low ya, yang di sini bukan low. Nah, kemudian kalau yang contoh di trend di supply ya, misal ada konfirmasi di supply ya, biasanya dia akan membentuk pullback dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan jadi inducement kita. Nah, high ini akan valid jika mengambil inducement seperti ini. Nah, ini baru jadi high yang valid. Nah, kemudian bila dia ngebreak low ini, maka menjadi change of character. Ya. Nah, tapi ini kalau misalnya bukan di POI ya, tapi kalau dia di POI seperti ini misalnya, nah ini sudah menjadi valid change of character di sini. Oke, kita bisa sell di sini. Dengan syarat kita juga harus mencek di sini ada imbalance atau tidak di sininya. Oke, itu teori dasarnya ya guys ya. Semoga teman-teman paham ya guys ya. Oke. Nah, seperti itu ya kira-kira. Sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga teman-teman semua profit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.